Haleluya, salam kekasih Kristus. Selamat hari pencurahan Roh Kudus ya hari ini. Hari Pentakosta kita semua orang Kristen pasti merayakan atau memperingati. Nah, hari ini kita berbicara mengenai Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kita lihat firman Tuhan di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan buat kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3-nya, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara kasih Kristus, kalau kita lihat di sini Pentakosta ini sebenarnya ya bukan dibicarakan hanya di Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu dikatakan hari raya 7 minggu. Nah, hari raya 7 minggu itu sama dengan hari Pentakosta ya. Nah, kalau di Imamat 23 ayat 15 itu dikatakan di dalam hari raya 7 minggu ya, dikatakan seperti Imamat 23 ayat 15 dikatakan, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Nah, jadi mulai dari hari raya yang Sabat itu ya, mulai dari situ genap 7 minggu lah. Dan disitulah yang dibilang hari ke-50 ya, atau Pentakosta. Nah, saudara kekasih Kristus, kalau hari ini kita memperingati Pentakosta, bukan berarti hanya hari inilah pencurahan Roh Kudus itu. Pencurahan Roh Kudus itu memang hari pertama sekali terjadi, yaitu di Kisah Rasul tadi. Seperti tadi yang sudah kita bacakan, bahwa Roh Kudus itu turun seperti lidah-lidah api menghinggapi mereka. Mereka itu murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang percaya yang menunggu janji Tuhan. Ya, di mana Tuhan berjanji sebelum dia naik, waktu dia naik ke surga, dia bilang, aku akan mengirim roh penghibur. Ya, dan kalau engkau nanti sudah menerima roh itu, engkau akan mendapat kuasa atau diberi kuasa melalui Roh Kudus itu. Nah, jadi peristiwa Pentakosta ya bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ini tadi, mengingatkan kita malam perjanjian terakhir. Malam perjanjian terakhir dalam peristiwa mana murid berkumpul dalam sebuah rumah untuk sesuatu yang kelak akan menjadi sebuah peristiwa yang penting. Mereka ini berkumpul menunggu ya. Pada saat malam perjamuan terakhir, para murid itu menyaksikan akhir dari pelayanan Mesias atau pelayanan Yesus di bumi, ketika dia meminta untuk mengingatnya setelah kematiannya sampai dia datang kembali. Yesus mengatakan seperti itu pada muridnya. Jadi pada saat Pentakosta, pada murid menyaksikan, yaitu apa yang disaksikan? Lahirnya jemaat baru atau gereja Tuhan ya. Saat Roh Kudus datang untuk mendiami hati setiap orang yang percaya. Nah, maka peristiwa di mana murid berada di ruangan saat Pentakosta itu ya, menghubungkan karya Roh Kudus atas gereja dan akhir dari pekerjaan Mesias di bumi. Jadi akhir dari Yesus Kristus bekerja di bumi ini ya, dia naik ke sorga, maka turunlah Roh Kudus untuk memulai gerejanya, gereja Tuhan. Nah, maka ini gambaran tentang api dan angin tadi itu disebut dalam peristiwa Pentakosta ini. Bisa kita temukan juga di dalam Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru ini sekarang. Nah, banyak tiupan angin dalam Pentakosta, kencang dan keras. Kalau kita lihat di Alkitab, banyak berbicara juga mengenai angin di Perjanjian Lama ya. Sering dipahami bahwa itu adalah merupakan kuasa dari Tuhan. Ya, kalau kita lihat di Keluaran 10 ayat 13, saudara bisa baca nanti bahwa angin itu merupakan kuasa dari Tuhan. Nah, di sini di hari Pentakosta, tiupan angin itu menyatakan penyertaan kuasa Tuhan. Nah, makanya saudara kekasih Kristus, kalau kita lihat ya, selain dari sebagai tanda bagi kekuatan ya, angin juga menjadi tanda bagi hidup di dalam Perjanjian Lama. Nah ya, kalau kita lihat di Ayub 12 ayat 10, dan
tanda bagi kehadiran roh di perjanjian baru ini. Dia itu tanda bagi kehadiran roh. Di dalam perjanjian lama, api yang tadi disebutkan di kisah Rasul 2 tadi, ya, kalau di perjanjian lama dulu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pada siang hari dia dilindungi tiang awan, pada malam hari dia dilindungi dengan tiang api. Artinya disitulah kuasa Allah itu ada. Nah, makanya kalau di perjanjian baru itu juga dihubungkan dengan kehadiran Allah. Ibrani 12 ayat 29 bisa saudara baca. Api itu merupakan pengudusan. Nah, kehadiran dan kekudusan Allah itu bisa dilihat melalui lidah-lidah api yang hadir pada saat Pentakosta ini, ya. Pada saat Pentakosta awal, murid-murid dan orang-orang percaya berkumpul. Ya, tentu saja api ini juga dihubungkan dengan Kristus sendiri. Ya, api kemuliaan Tuhan, kita suka bilang begitu, ya. Berarti hubungan ini tentunya menjadi dasar bagi karunia Pentakosta ini sendiri, ya, yakni apa? Roh Kudus, ya, yang mengajar segala sesuatu kepada para rasul-rasul Kristus. Nah, Yohanes 16 ayat 14 nanti saudara bisa lihat. Jadi aspek lain dari hari Pentakosta yang kita peringati ini terkaitnya ada mujizat berkata-kata. Tadi kita baca bahwa mereka itu berkata-kata dalam bahasa asing, yang mana Roh Kudus itu memampukan orang-orang berbagai bahasa. Mereka mampu berkata-kata walaupun bukan itu bangsa atau suku mereka. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kuasa Roh Kudus itu sangat luar biasa. Itulah yang dijanjikan Kristus kepada setiap orang percaya pada zaman perjanjian baru ini atau zaman anugerah ini. Nah, selain itu api ini juga kalau kita lihat pada saat setelah murid-murid menerima Roh Kudus, kita lihat Petrus ya berkhotbah secara tegas dan tajam kepada orang-orang Yahudi. Nah, jadi pengaruh khotbah ini sangat kuat karena ada Roh Kudus di sana. Sehingga apa? Pada saat Petrus berkhotbah, maka ya, Kisah 2 ayat 37 mengatakan pada saat mereka mendengar khotbah Petrus, mereka sangat terharu. Nah, jadi di situ terjadilah pertobatan. Makanya dibilang pada saat Petrus berkhotbah terjadi pertobatan dan 3.000 orang bertobat untuk dibaptis. Nah, peristiwa inilah diakhiri dengan kisah mengenai 3.000 jiwa yang ditambahkan dalam persekutuan orang percaya, dan mereka itu semuanya melakukan kegiatan bersama untuk memecahkan roti, artinya perjamuan ya, bersama-sama berdoa, dan tanda-tanda mujizat itu banyak sekali dilakukan oleh rasul pada saat mereka sudah menerima Roh Kudus. Jadi saudara kasih Kristus, makanya kita saat sekarang ini setiap orang percaya, orang Kristen harus mengalami perjumpaan atau kehidupan di dalam roh. Jadi kita harus dengan Roh Kuduslah berjalan sekarang ini, karena Yesus sudah memberikan kepada setiap orang percaya, bukan pada jemaat mula-mula, bukan hanya pada Kisah Rasul 2 itu. Roh Kudus itu akan diterima oleh setiap orang yang percaya, yang sudah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan yang dibaptis. Kan dibilangin begitu ya. Ya, ajarlah mereka dan baptislah mereka, itu yang diperintahkan, diamanatkan oleh Tuhan kita Yesus. Nah, jadi saudara kasih Kristus, pada hari Pentakosta ini, nah tentu kita mau berubah. Kita mau berubah dan dirubahkan oleh Roh Allah. Nah, makanya biar hati kita ini bisa dirubahkan, tentu ada penyerahan diri. Kita tidak boleh dengan keinginan kita atau dengan apa yang kemauan daging kita itu yang kita ikuti. Ya, Allah bilang ya dia tidak akan bisa memberikan kalau kita belum mengosongkan diri. Maka bisa menerima Roh Kudus itu kalau kita mengosongkan diri kita dengan segala apa dunia ini yang mungkin mempengaruhi kita atau keinginan-keinginan kita sendiri. Kita harus berserah dan biar Roh Allah yang berkuasa. Jadi pada hari Pentakosta ini saya berharap semua orang-orang percaya, orang-orang Kristen ya bisa menerima Roh Kudus dan bisa mengalami
perjumpaan atau mengalami kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan saudara, kalau kita ada hidup di dalam kuasa Roh Kudus, tentu tidak ada yang kita khawatirkan di dalam hidup kita. Ya, tidak ada yang menjadi beban dalam arti yang mempengaruhi kita untuk menjauh dari Tuhan. Malah sebaliknya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan tiap saat itu rindu untuk berbicara dengan Tuhan, atau rindu melakukan apapun itu yang menyenangkan Tuhan. Terutama ya tentu kita akan rindu mendengarkan firman, membaca firman, dan tentu kita juga rindu memuji, menyembah Tuhan. Karena Roh itulah ya yang mengajar kita, yang mendidik kita. Sehingga kalau kehendak Roh kita ikuti, maka itu akan sama dengan kehendak Kristus ya. Jadi kita akan melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan bagi Tuhan. Jadi saudara kekasih Kristus, pada hari Pentakosta ini, biarlah semua saudara yang rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda bisa terima dengan kasih karunia Tuhan tentunya ya, dan tentu atas kerinduan ya. Kalau kita tidak ada kerinduan, hanya mengikuti sesuai dengan kewajiban saja ya, hari Minggu gereja, Pentakosta kita merayakan sebagaimana biasa saja, itu ya, itu hanya sebagai rutinitas ya. Tentu kita akan rugi kalau kita tidak mendapatkan atau tidak memberikan diri untuk dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Kita memang harus hidup supaya mampu mengatasi semua permasalahan yang kita hadapi di dunia yang makin jahat ini ya. Dunia ini nggak makin baik tetapi makin jahat saudara semua. Jadi kita untuk bisa mampu, kita tidak ada hal lain selain dari kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus, atau kita harus disertai oleh Roh Kudus sehingga kita dimampukan. Mampu dalam arti bukan kita jadi tidak mempunyai masalah, bukan, tetapi di dalam kita menghadapi segala pencobaan, permasalahan, Tuhan sudah bilang ya, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Itulah orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan tentu kemampuan itu datangnya dari Tuhan melalui apa? Melalui Roh Kudus yang hari ini mungkin saudara alami ya, atau yang sudah selama ini juga bersama dengan Roh Kudus ya. Tentu ini suatu kasih karunia dari Tuhan, dan kita pantas dan patut memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Dia. Sehingga kita dibilang Dia tidak akan meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Dia memberikan Roh-Nya untuk menyertai kita selama kita hidup ya. Karena selama kita hidup ini bukan hanya hidup begitu-begitu aja, Tuhan punya rencana. Ya, Dia mau kita hidup untuk melakukan apa yang Dia amanatkan, memberitakan Injil, kabar baik. Ya, itu yang Dia kehendaki, melayani Dia dalam segala karunia yang kita terima dari Dia. Berbagai-bagai karunia, tidak sama semua. Ya, kalau ada yang melayani full time di dalam kerohanian atau di gereja, ya mereka itu melalui pelayanan Dia lah, Dia memuliakan Tuhan. Kalau ada memang melayani Tuhan melalui pekerjaan Dia, ya pekerjaan itu dari Tuhan. Jadi mereka juga bersyukur, dan melalui pekerjaan itu nama Tuhan juga bisa mereka muliakan. Nah, semua apapun di dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa itu semuanya ada karena memang Tuhan yang sudah menyediakan. Manusia ini hanya mengolah saja. Ya, tapi karena memang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka luar biasa kita kalau mempergunakan apa yang sudah Tuhan berikan, pengetahuan ya, bisa kita gali terus. Maka manusia bisa menciptakan ini itu yang tadinya tidak terpikir, bisa diciptakan atau dibuat oleh manusia. Tentu beda ya, bukan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, itu Tuhan namanya. Tapi manusia sejago apa, sepintar apapun, dia itu menciptakan dari yang sudah ada, dibentuk dan dibuatlah sesuatu yang baru gitu. Itu baru dibilang manusia menciptakannya seperti itu. Kalau Tuhan ya dari tidak ada memang menjadi ada. Nah, inilah makanya kasih Kristus pada hari Pentakosta ini saya berdoa bagi kita semua, alamilah persekutuan dengan Roh Kudus, alamilah Tuhan ya, dan
biarlah Roh Kudus yang menuntun saudara dalam semua apapun yang Anda lakukan. Pada hari ini saya mengucapkan ya selamat merayakan hari Pentakosta dan selamat hidup di dalam kuasa Roh Kudus, dan biarlah Roh Allah menaungi kita semua orang-orang percaya, dikuatkan dan dihindarkan dari segala macam masalah atau bahaya yang sekarang mungkin banyak. Kita tahu media mengatakan COVID ini juga sudah banyak variasinya, sudah banyak mutasinya ya. Jadi kita jangan menjadi khawatir berlebihan ya, bisa berwaspada tetapi bukan khawatir berlebihan. Nah, kita tetap mengandalkan kuasa Tuhan menaungi kita. Kalau Mazmur 91 mengatakan siapa yang berlindung di bawah naungan yang maha kuasa ya, dan hatinya melekat kepada yang maha kuasa, dia tidak akan terkena panah si jahat. Artinya kita tidak akan terkena penyakit-penyakit ataupun virus, bakteri apapun sekarang ini. Kita dilingkupi oleh kuasa Allah. Tentu di sini adalah kuasa Roh Kudus. Demikian firman untuk hari ini, saudara kekasih Kristus. Saya berdoa kita semua di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Dan hari ini juga saya berdoa untuk saudara, bagi yang sakit Tuhan kasih kuasa untuk kesembuhan, dan bagi yang berbeban berat Tuhan oleh kuasa Roh Kudus memberikan kelegaan, karena Tuhan menyatakan siapa yang berbeban berat, letih lesu berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Maka jadilah itu bagi saudara yang merindukan kelegaan dalam pergumulan saudara. Dan saya juga berdoa biarlah berkat-berkat Tuhan datang dan turun bagi saudara, terutama berkat untuk bisa lebih mengenal Tuhan, lebih lagi dalam melayani Tuhan, berkat untuk bisa mengerti apa kehendak Tuhan. Dan di samping daripada itu, biarlah Tuhan terus dimuliakan, karena tujuan kita hidup hanya untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.